Selanjutnya saya akan membahas tentang materi sistem endokrin atau bisa disebut dengan sistem hormon. Nah, sistem endokrin ini merupakan sistem sekumpulan kelenjar yang dimana bekerja untuk memproduksi hormon di dalam tubuh kita. Dalam proses kerjanya, sistem endokrin ini bekerja sama dengan sistem saraf, yang dimana dalam prosesnya ini akan membentuk sebuah sistem neuroendokrin. Nah, hormon ini bekerja dengan cara mengikat reseptor protein baik, bisa di dalam sel target atau biasa disebut dengan membran plasma mereka. Lalu, peningkatan hormon steroid ini akan membentuk kompleks hormon reseptor yang dimana dapat mempengaruhi ekspresi gen di dalam inti sel targetnya. Lalu, ketika peningkatan hormon non-steroid dapat mengaktifkan pesan kedua yang dapat mempengaruhi proses di dalam sel target tersebut. Kelenjar dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, di dalam tubuh kita ini terdapat 14 kelenjar yang berperan dan 9 kelenjar tersebut terdiri dari kelenjar endokrin. Dan 5 kelenjarnya lagi terdiri dari kelenjar endokrin. Apa itu kelenjar? Kelenjar ini merupakan suatu jaringan yang berbentuk seperti kantung, yang dimana terbuat dari sel-sel sekresi. Nah, kelenjar ini terdapat di bagian tubuh yang menonjol, namun merupakan sebuah lokasi yang aman. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan suatu zat tertentu, yang dimana berperan untuk mengatur semua atau berbagai fungsi fisiologis di dalam tubuh kita. Nah, kemudian terdapat zat-zat yang dikeluarkan oleh kelenjar, yaitu hormon, enzim, kemudian cairan, yang dimana masing-masing memiliki fungsinya di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu kelenjar endokrin untuk lebih dalamnya. Nah, kelenjar endokrin ini merupakan suatu kelenjar hormon yang dapat menghasilkan hormon yang tidak memiliki saluran pengalirnya. Nah, hormon yang dihasilkan dari kelenjar endokrin ini akan dialirkan melalui aliran darah. Karena hormon ini dialirkan melalui aliran darah, maka hormon tersebut bisa dialirkan ke bagian yang lebih jauh, bagian tubuh yang lebih jauh dari lokasi kelenjar tersebut. Nah, terdapat berbagai jenis kelenjar endokrin. Ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini terletak di dalam otak manusia, tepatnya terletak di bagian hipotalamus. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh, tekanan darah kita, kemudian produksi, dan juga pembakaran energi. Kelenjar hipofisis ini meliputi kelenjar interior dan posterior. Dan masing-masing kelenjar tersebut memiliki jenis sekresinya yang berbeda-beda. Nah, untuk kelenjar hipofisis interior ini terletak di bagian depan hipofisis. Kelenjar ini akan menghasilkan hormon ACHT, yang dimana hormon itu dapat merangsang produksi hormon adrenal. Kemudian dapat menghasilkan hormon perangsang folikel atau FSH. Hormon-hormon ini akan mengatur produksi dari progesteron di dalam tubuh wanita dan memproduksi testosteron di dalam tubuh pria. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar ini juga terdapat bagian leher. Lalu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terletak di bagian kedua ginjal dalam tubuh kita. Lalu ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan hormon yang dimana dapat mengendalikan metabolisme glukosa dalam tubuh. Kemudian ada ginjal. Ginjal ini dapat menghasilkan renin, angiotensin, yang dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Kemudian ada kelenjar pineal. Kelenjar ini terletak di bagian otak, yang dimana bekerja sebagai jam biologis.
Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini merupakan sistem organ yang memproduksi, menyimpan, mengalirkan urin dalam tubuh. Dalam tubuh manusia, sistem urin ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan 2 otot, sphincter dan uretra. Sistem urin ini berfungsi untuk menyaring dan membuang zat, limbah dalam tubuh kita dengan cara membuangnya atau menghasilkannya melalui urin. Di sini saya akan membahas tentang anatomi ginjal. Ginjal ini merupakan salah satu organ terpenting dalam tubuh kita. Ginjal ini berfungsi untuk mempertahankan homeostasis dalam tubuh, dapat mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara fisiologi. Ginjal ini dapat berfungsi untuk mempertahankan homeostasis dan juga mengatur volume cairan dalam tubuh kita, mempertahankan keseimbangan osmotik, asam basa, ekskresi dari sisa metabolisme dalam tubuh, dan juga berfungsi sebagai sistem hormonal dan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, di manakah letak ginjal ini? Ginjal ini terletak di bagian atas abdomen. Ginjal ini terletak di belakang abdomen bagian atas, tepatnya di belakang peritoneum, di depan 2 kosta, dan otot-otot besar transferans, otot besar transverus abdominalis, quadratus lumborum, dan pons major. Nah, ginjal ini terdiri dari 2 komponen strukturnya, yaitu bagian dalam atau internal dan bagian luar atau bagian eksternal. Syaraf ginjal ini terdiri lebih kurang dari 15 ganglion, dan ganglion ini membentuk plexus renalis. Kemudian ginjal ini mendapatkan persyarafan dari flexus renalis, dan syaraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah di dalam tubuh kita, yang dimana darah tersebut masuk ke dalam ginjal. Nah, syaraf ini bekerja bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke dalam ginjal. Kemudian untuk tahapan pembentukan urin adalah yang pertama-tama proses penyaringan atau biasa disebut dengan filtrasi. Penyaringan atau filtrasi dari zat-zat dalam tubuh. Tahap pertama pembentukan urin ini adalah proses penyaringan atau filtrasi, melakukan penyaringan darah dari zat-zat metabolisme di dalam tubuh. Zat yang dimaksud berupa zat urea, air, klorin, yang dimana zat tersebut bersifat racun dan harus dikeluarkan. Kemudian untuk tahap kedua, tahap penyerapan kembali atau biasa disebut dengan tahap reabsorpsi, yang dimana dalam proses ini urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, tetapi akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh kita. Nah, penyerapan ini dilakukan pada bagian tubulus, contortus proximal. Zat yang masih berguna yang dimaksud adalah zat glukosa, asam amino, natrium, kalium, air, yang dimana diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses penyerapan ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah hidrogen, limbah nitrogen, urea, dan juga air. Kemudian urin sekunder ini akan masuk ke lengkungan Henle. Urin sekunder akan masuk ke lengkungan Henle, yang dimana di dalam lengkungan Henle itu urin akan mengalami osmosis air, dan dalam proses itu menyebabkan urin menjadi pekat dan berkurang kadar airnya. Kemudian untuk tahap yang terakhir adalah proses pembentukan urin atau biasa disebut dengan augmentasi, bisa juga disebut dengan pengendapan. Nah, dalam proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Dalam proses ini urin akan menjadi lebih pekat,
dan akan dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan akan berakhir di vesika urinaria untuk tempat penampungan sementara. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan materi, sehingga saya dapat memahami materi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.